Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk melaksanakan aktivitas harian kita sebagaimana biasanya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan dewas Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Bapak dan Ibu, sesuai dengan jadwal salah satu teman kita untuk mempresentasakan rencana tindak lanjut untuk dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban. Jadi diharapkan kepada Bapak dan Ibu nanti untuk aktif dalam kegiatan ini. Sekira seperti itu, mari kita bersama-sama mendengarkan persentase dari salah satu guru kita tentang rencana tindak lanjut permainan tradisional Gobak Sodor. Dengan ini saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Sayyidina Muhammad ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan rencana tindak lanjut untuk permainan tradisional Gobak Sodor. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Jadi latar belakang dari RT saya, permainan tradisional memiliki peran penting dalam melestarikan warisan budaya dan mengembangkan keterampilan sosial serta fisik. Di era digital ini, perhatian siswa terhadap permainan tradisional seperti Gobak Sodor semakin berkurang. Akibatnya, banyak siswa yang kurang mengenal permainan tradisional dan tidak merasakan manfaatnya bagi perkembangan pribadi mereka. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkenalkan dan mengintegrasikan permainan tradisional ke dalam kegiatan sekolah guna mendukung pendidikan jasmani dan pengembangan karakter. Kemudian tujuan program di sini ada 4 tujuan program. Yang pertama, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Yang kedua, melestarikan permainan tradisional. Yang ketiga, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Yang keempat, terbiasa bekerja sama dengan lingkungan sejawat kelompok untuk memecahkan masalah. Jadi di sini ada cara yang diterapkan. Yang pertama, pengenalan. Kegiatan ini dirancang agar siswa dapat berpartisipasi secara aktif setelah mengenal yang namanya permainan Gobak Sodor. Yang kedua, eksplorasi. Kegiatan di mana siswa mencari informasi yang berkaitan dengan topik. Jadi siswa mencari bagaimana itu permainan Gobak Sodor. Jadi proyek ini
kegiatan di mana siswa merancang dan menciptakan produk sebagai hasil dari proses pembelajaran. Sini ada struktur program dan mitra. Program ini dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional Gobak Sodor. Murid yang terlibat kelas 7, 8, dan 9 baik laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawab para kepala sekolah. Kemudian komunitas pelajar yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi Sipagadio BPD SNPN Sata 4 Radu yang terdiri dari beberapa member dalam pengarahan publik. Jadi teman-teman perlu nanti memberikan pengarahan untuk mempublikasikan kegiatan ini. Kemudian mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kependidikan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Jadi kapasitas yang dimiliki sekolah dan sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Jadi murid kita berjumlah 62 orang, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, dan penonton. Kemudian sekolah memiliki lapangan olahraga. Di sini ada rencana dan evaluasi. Jadi rencana pelaksanaan permainan Gobak Sodor selama 40 menit melibatkan. Jadi kegiatan ini dilaksanakan pada jam 5 ya. Kemudian kedua pembagian tim dengan rotasi peran antara penyintas dan penjaga. Kemudian pemantauan oleh guru yang memberikan masukan dan menjaga semangat siswa. Kemudian evaluasi teknik dan strategi siswa. Kemudian kegiatan tersebut refleksi selama 20 menit mencakup diskusi pengalaman dan tantangan siswa. Kemudian memainkan permainan dengan nilai-nilai sosial seperti kerjasama dan komunikasi. Kemudian penekanan pada pelestarian permainan tradisional dan identitas budaya. Kemudian ada evaluasinya. Jadi evaluasi sisi observasi, guru mengamati partisipasi siswa, kolaborasi dalam tim dan strategi yang diterapkan. Kemudian ada kegiatan penilaian, pemahaman terhadap aturan permainan, partisipasi aktif dalam permainan, kemudian kemampuan bekerja sama dan komunikasi. Kemudian kita memberikan refleksi kepada siswa. Siswa menuliskan pengalaman mereka selama kegiatan dan pelajaran yang mereka ambil. Jadi rencana tindak ini mungkin ada kemungkinan dan tantangan. Jadi kemungkinannya cuaca hujan panas terik dapat menyebabkan kegiatan ditunda dan dijadwalkan ulang dari lain. Kemudian kemungkinan kedua terdapat bentrokan kegiatan antar kelas di sekolah. Kemudian tantangannya bentrokan kegiatan sekolah yang terjadi pada hari yang efektif. Kemudian evaluasi dan pembalik, memberikan evaluasi yang bermakna dan pembalik yang konstruktif kepada masing-masing peserta. Mungkin itu rencana tindak lanjut dari saya. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari teman-teman tentang rencana tindak lanjut ini. Dengan ini saya persilakan.
Jadi ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo, saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang ini kita tanyakan dulu saya juga mau bertanya pertanyaan Bapak Sodor. Jadi saya mau tahu Bapak kenapa mengambil permainan tradisional Bapak Sodor? Apa alasannya? Nah ini juga permainan asalnya dari mana? Dari daerah mana? Gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Hikmah. Ya. Jadi apa itu permainan Babak Sodor? Jadi permainan Babak Sodor itu kalau kita di sini biasanya mengasih, jadi ada tim penjaga dan ada tim pelintas. Itu yang dimaksud dengan Babak Sodor. Bisa dipahami Ibu? Terima kasih. Kemudian lanjut, kenapa saya memilih permainan tradisional Babak Sodor? Karena kembali lagi kita ke latar belakang tadi yang saya jelaskan bahwa kita peserta didik kita sekarang di zaman sekarang ini mereka sudah lupa yang namanya permainan tradisional. Hampir semua bermain HP era digital ini. Ya. Jadi kita di sini tujuannya menumbuhkan rasa ingin tahu bagaimana itu permainan tradisional Babak Sodor. Dan di sini tujuannya juga untuk meningkatkan kebugaran siswa, menyehatkan siswa, untuk permainan Babak Sodor ini. Mungkin seperti itu sebenarnya. Jadi untuk asal muasal dari permainan Babak Sodor ini mungkin permainan permainan tradisional. Rata-rata semua daerah tahu yang namanya permainan Babak Sodor ini. Tapi kita di sini di Bugis itu mengasih. Kalau di Jawa itu Babak Sodor. Seperti itu. Karena permainan Babak Sodor ini tidak ada sejarahnya, tidak ada di tercipta begitu. Mungkin seperti itu. Atau kalau ada sejarahnya nanti saya akan belajar lagi. Kenapa kita pilih Babak Sodor? Sedangkan kan banyak di permainan, ada dakon, ada lomba tali yang pakai karet itu. Oh begitu. Iya, maksud saya kenapa kita pilih Babak Sodor? Apa keunikannya di Babak Sodor? Kan ada main dakon. Keunikannya di sini, jadi permainan Babak Sodor itu keunikannya siswa di permainan ini peserta dituntut untuk aktif, di mana tim pelintas dan tim penjaga itu diharapkan aktif, ya. Jadi seru-seruannya ya harus kompak. Di sini permainan Babak Sodor ini membangun yang namanya kerjasama. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, mungkin kita
Bisa duduk. Saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Oke lah. Demikianlah tadi penyampaian atau paparan dari teman-teman, dari Bapak Andi tentang materi tindak lanjut. Kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan masukan, pertanyaan. Saya kira sangat bermanfaat untuk lebih meningkatkan lagi hasil kerja ke depan. Saya kira seperti itu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.